Oke, di video ini kita akan melanjutkan mengerjakan soal berikutnya. Seperti biasa, langkah pertama kita akan baca dulu soalnya. Buatlah sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Menerima input berupa 4 buah bilangan asli, yaitu A, B, C, D. Ini maksudnya adalah seperti disimpan atau diasumsikan 4 buah bilangan itu adalah A, B, C, D, ya. Bukan bilangannya adalah A. Yang dipisahkan dengan spasi. Jadi mirip dengan soal yang pertama. Dalam rangka meminta inputan. Kemudian output dari program adalah true apabila hasil A per B sama dengan C per D, ya, atau false jika hasilnya berbeda. Ada hint di sini. Hint di sini adalah hati-hati terhadap perbandingan float. Kemudian kita lihat contoh. Jika inputnya 3, 1, 9, 3, maka jawabannya adalah true. Karena ini A, B, C, D. A per B 3 per 1, hasilnya 3. Dan 9 per 3 juga hasilnya 3. Nah, karena sama, maka kita ingin mengoutputkan true. Ya. Sebelum menjawab, kita bisa lihat di sini ya bahwa apakah mungkin ada pertanyaan bagi yang sudah membaca modul berikutnya, apakah ini perlu menggunakan if? Jawabannya adalah tidak perlu menggunakan if untuk permasalahan ini. Memang terlihat seperti ada pengkondisian true apabila hasil A sama dengan ini gitu ya. Jadi seolah-olah menggunakan pengkondisian, tapi sebenarnya tidak perlu menggunakan pengkondisian. Bukan tidak boleh, tapi tidak perlu, karena yang diminta di sini adalah cukup membandingkan. Kalau kita membandingkan dengan sama dengan, jika hasilnya memang sama, maka jawabannya adalah true. Ya. Memang seperti itu, gitu ya. Ini terlihat dari operator membandingkan dua buah bilangan. Jika A memang sama dengan B, maka hasilnya adalah true. Jika tidak sama, memang jawabannya adalah false. Jadi ini bilangan tipe data boolean. Oke, di sini kita tidak diberikan template jawaban, maka kita akan menjawab dari awal. Kita lihat, kita buka lagi editor yang tadi. Ingat bahwa ketika kita ingin membuat jawaban soal berikutnya, maka kita harus membuat file baru. Ya, atau jika kita tidak ingin menyimpan jawaban sebelumnya, kita bisa hapus. Tapi kita tidak bisa membuat jawaban yang baru di sini ya, di bawah jawaban yang lama. Kenapa? Karena pada saat mengeksekusi dia akan tetap mengeksekusi dari baris paling atas ya, sehingga kita buat baru ya, atau kita hapus yang lama ya, kemudian kita tulis yang baru. Dalam hal ini saya buat aja file baru ya. Buat file baru sehingga yang lama saya bisa hapus. Oke. Nah, soalnya meminta 4 buah inputan dalam satu baris dipisahkan spasi. Kita sudah tahu ya, kita gunakan input ya. Di situ input tidak perlu ada isian di dalamnya karena tidak ada kata-kata sebelumnya, misalnya masukkan nilai, tidak. Jadi langsung meminta inputan saja. Nah, kemudian kita gunakan split untuk memisahkan spasi. Nah, kemudian setiap inputan itu saya akan mapkan ya ke fungsi untuk mengubah menjadi integer. Nah, karena di soalnya bilang ada 4 angka, maka saya siapkan 4 buah variabel untuk menampungnya. Seperti itu. Kemudian kita lihat di soal.
true atau false ya, yang di-outputkan true atau false. Jadi true dan false di sini bukanlah string true yang dimaksud, tapi adalah memang boolean true dan boolean false. Jadi kita bisa print boolean true dan boolean false. Di salah satu jawaban yang mungkin itu adalah kita langsung bandingkan A bagi B sama dengan C bagi D ya. Ini memang operator sama dengan ini memang baru diajarkan di modul 3 ya. Jadi untuk itu di video ini membantu kalian yang belum bisa menjawab untuk menjawabnya gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin belum ada di modul 1. Oke. Kita lihat dulu contohnya gitu ya. Contohnya menggunakan kita lihat contoh di Python Shell di sini ya. Di Python Shell di sini kita lihat seandainya 5 ya sama dengan 5, maka ini outputnya adalah true. Jadi yang memang yang kita ingin outputkan adalah nilai booleannya. Jika ternyata berbeda maka false ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Jadi kita printkan ya A dibagi B kemudian sama dengan C dibagi D. Ya, kita save misalnya nomor 2. Kemudian kita jalankan. Kelihatan di sini ya, jangan lupa kita scroll dan klik untuk tanda berkedipnya 4 bilangan 3 spasi 1 spasi 9 spasi 3. Kita harap jawabannya true. Oke, ternyata jawabannya true. Kalau kita coba yang lain 3 spasi 1 spasi 9 spasi 6 misalnya ya. Wait. Oh sorry. Ini belum dijalankan programnya ya. Oke, jalankan dulu programnya ya. 3 spasi 1 spasi 9 spasi 6. Kita lihat jawabannya adalah false karena 3 per 1 3 sedangkan 9 per 6 ya 1, sekian gitu ya. Oke, sehingga tidak sama false. Kita coba submit, kita lihat, kita paste di sini, kemudian kita cek, kita lihat. Ternyata jawabannya incorrect. Jadi ini satu hal yang mungkin wajar kalau kita merasa jawabannya ini adalah sudah benar ya dan sesuai juga dengan soal A per B, C per D. Cuma memang di soal ini ingin memberitahu kita tentang satu konsep di komputer, yaitu bagaimana terbatasnya komputer dalam menyimpan bilangan ya, terutama bilangan float. Jadi di sini hintnya hati-hati terhadap bilangan float. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah komputer itu punya keterbatasan untuk menyimpan presisi dalam bilangan float. Kita lihat kalau 5 sama dengan 6 ya. Ini jawabannya adalah false ya. Nah, permasalahannya adalah kalau ada bilangan sangat kecil, sangat kecilnya sangat kecil ya. Coba kita lihat dulu. Harus sangat kecil. Oke, misalnya ada bilangan seperti ini, 9 ujungnya, lihat ya. Saya copy. Kemudian saya bandingkan ya, dengan bilangan yang mirip sekali, saya paste, saya ganti dengan 8. Kita lihat. Ya. Harusnya jawabannya false ya, harusnya. Coba kita lihat apakah ini cukup kecil. Ternyata jawabannya
true walaupun dia bilangan berbeda. Ini 9, ini 8. Kenapa? Karena adanya keterbatasan komputer dalam menyimpan ini nih. Presisinya berapa angka di belakang koma yang mampu disimpan oleh komputer. Sehingga kalau terlalu kecil maka ini akan terpotong dan dianggap 0, sama-sama 0. Misalnya batasnya adalah di sini, maka yang tersimpan kedua-duanya sampai di sini maka akan dianggap 0. Jadi 0 sama dengan 0 true. Itulah yang terjadi. Kenapa ada incorrect? Karena ada salah satu test case ya, input dan output di mana bilangan A itu kecil tetapi bilangan B sangat besar, sangat amat besar. Begitu juga C kecil dan D sangat amat besar. Sehingga A per B itu menghasilkan bilangan yang seperti ini. Ya, 0, banyak sekali kecil sehingga dianggap sama. Nah, dalam hal ini cara mengakalinya ya, trik gitu ya untuk menghindari bilangan berkoma yang kecil. Ini disebut juga dengan underflow ya, disebut juga dengan underflow gitu ya. Nah, kita bisa melakukan trik yaitu dengan menyilang ya. Kalau kita tahu kalau A per B sama dengan C per D, itu kita bisa kali silang A dikali D itu sama dengan B dikali C. Nah, ini rumus matematika biasa ya, bukan programming, rumus matematika biasa. Sehingga A dikali D itu sama dengan B dikali C. Misalnya ada input seperti ini, maka A kali D 3 kali 3 9 sama dengan B dikali C. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sama ya, karena bisa kali silang. Kita coba cek, dan ternyata jawabannya adalah correct ya. Jadi ini untuk nomor 2 bagi yang kebingungan kenapa jawabannya salah ya. Jadi memang ini wajar kalau belum mengerti. Justru memang video ini dibuat untuk menambah wawasan. Jadi jangan seperti merasa putus asa atau wah ini sulit sekali, tidak gitu ya. Jadi memang anggap aja ini didesain untuk kita menambah wawasan tentang hal-hal baru ya, tentang pemrograman. Jadi sekali lagi tetap semangat mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya.